Hoi, kisah si layar. Kisah ini dari Provinsi Aceh. Tersebutlah sebuah kerajaan di Tanah Alas pada zaman dahulu. Sang raja memerintah dengan sifat adil dan bijaksana. Raja pun hidup dalam kedamaian, keamanan, serta kesejahteraan. Sang raja mempunyai seorang penasihat, Tande Wakil namanya. Apapun juga yang disebutkan Tande Wakil, sang raja akan menurutinya. Dalam kehidupannya, sang raja belum juga dikaruniai seorang anak pun, meski telah lama berumah tangga. Kenyataan itu membuatnya kerap bersedih. Begitu pula dengan sang permaisuri. Keduanya tak putus-putusnya berdoa dan memohon agar dikaruniai anak. Hingga suatu hari, sang raja bermimpi. Dalam impiannya itu, seorang kakek datang kepadanya dan memberitahunya, hendaklah sang permaisuri meminum ramuan yang dibuat oleh seorang tabib yang tinggal di sebuah hutan di ujung wilayah kerajaan. Keesokan paginya, sang raja lantas memerintahkan para prajurit untuk mencari keberadaan si tabib dan mengajaknya untuk datang ke istana kerajaan. Tak berapa lama kemudian, tabib yang dimaksud telah datang ke istana kerajaan. Si tabib segera membuatkan ramuan setelah sang raja memintanya. Benar pesan si kakek dalam impian sang raja. Tak berapa lama setelah meminum ramuan buatan si tabib, permaisuri pun mengandung. 9 bulan kemudian, permaisuri melahirkan bayi lelaki. Sang raja memberi nama Layar untuk anak lelakinya itu. Begitu gembiranya hati sang raja dan permaisuri setelah dikaruniai seorang anak. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Belum juga genap sebulan usia Layar, Tande Wakil menghadap sang raja dan menjelaskan perihal impiannya. Kata Tande Wakil, hamba bermimpi bahwa kelahiran putra Paduka itu adalah petaka sekaligus bencana besar bagi segenap rakyat. Putra Paduka itu hendaklah dibuang ke hutan agar bencana itu tidak mewujud dalam kenyataan. Apakah tidak ada cara lain selain membuang putraku itu ke hutan agar bencana itu tidak mewujud? Tanya sang raja. Ampun yang mulia, kata Tande Wakil. Menurut impian hamba, satu-satunya cara untuk mencegah datangnya bencana dan petaka yang akan melanda negeri kita ini hanyalah dengan membuang putra Paduka ke hutan. Sang raja pun menurut. Betapapun ia sangat mencintai anak lelakinya itu, namun jika kehadirannya akan membawa petaka dan bencana bagi segenap rakyat yang dipimpinnya, ia pun berketetapan hati untuk membuang Layar ke hutan. Layar yang masih bayi itu lantas dibuang ke hutan. Seekor kerasakti merawat Layar. Dalam asuhan si kerasakti, Layar pun tumbuh membesar. Beberapa tahun kemudian, Layar telah berubah menjadi seorang pemuda. Wajahnya sangat tampan, tubuhnya kuat dan kekar. Si kerasakti mengajarinya sopan santun dan tata kerama hingga Layar tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan mengenal sopan santun. Pada suatu hari, Layar keluar hutan. Di pinggir hutan ia berjumpa dengan seorang kakek. Setelah saling bertegur sapa, sang kakek akhirnya mengetahui siapa sesungguhnya Layar. Si kakek lantas mengajak Layar untuk kembali ke istana kerajaan. Ayahanda Paduka telah wafat, kata si kakek dalam perjalanannya menuju istana kerajaan. Kini yang memerintah kerajaan adalah Paman Paduka. Sangat jauh pemerintahannya jika dibandingkan Ayahanda Paduka. Paman Paduka itu memerintah dengan kejam dan sewenang-wenang. Sangat mudah ia menjatuhkan hukuman bahkan terhadap orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Beberapa orang harus menemui kematiannya setelah dianggap berani menentang kehendak raja.
Rakyat pun hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Raja sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan kejahatan pun tumbuh subur laksana jamur di musim penghujan. Layar sangat sedih mendengar cerita si kakek. "Lantas, bagaimana dengan nasib ibu?" tanyanya. Ibu Paduka masih hidup dan tinggal di sebuah gubuk di luar istana. Setiap hari, Ibu Paduka dipaksa untuk bekerja keras layaknya seorang pembantu. Kerap Ibu Paduka tidak diberi makanan karena dianggap pekerjaannya tidak baik. Bahkan, makanan untuknya pun kadang makanan yang telah basi. Layar kian merasa sedih. Ia berniat kuat untuk menemui pamannya dan meminta agar pamannya tidak sewenang-wenang dalam memerintah dan tidak berlaku aniaya terhadap ibunya. Layar pun tiba di istana kerajaan. Pamannya sangat tidak suka mendapati kedatangannya. Ia khawatir Layar meminta tahta yang seharusnya memang menjadi haknya. Raja lantas memperlakukan Layar dengan cara buruk. Layar dipaksanya untuk bekerja keras, melebihi kerja yang dilakukan pembantu. Jika Layar tidak bekerja, Layar tidak diberi makanan. Layar juga dilarang untuk bertemu dengan ibunya. Para prajurit juga diberi kewenangan oleh sang raja untuk memukul Layar jika Layar dianggap tidak baik dalam bekerja. Layar terpaksa menerima perlakuan buruk terhadapnya itu. Ia tidak berani melawan karena para prajurit itu kuat-kuat dan juga bersenjata. Sang raja telah berulang kali berusaha untuk mencelakai Layar. Secara diam-diam, ia telah memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk membunuh Layar. Namun, hingga sejauh itu, Layar tetap selamat. Suatu hari, sang raja memerintahkan seorang kepercayaannya bernama Penghulu Mude untuk membunuh Layar. Penghulu Mude lantas mengajak Layar untuk membeli kerbau. Di tengah jalan, Layar didorongnya hingga terjatuh ke jurang. Penghulu Mude lantas kembali ke istana kerajaan dan menghadap sang raja setelah memastikan Layar tentu akan menemui kematiannya setelah terjatuh ke jurang. Layar terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Namun, ia selamat karena ditolong oleh jin yang baik bernama Syah Ketambe. Sama sekali ia tidak terluka dan bahkan sedikit pun kulit tubuhnya tidak lecet. Syah Ketambe menjelaskan bahwa jatuhnya Layar ke jurang itu karena siasat pamannya. "Pamanmu itu menghendaki engkau mati setelah terjatuh ke jurang ini," kata Syah Ketambe. Layar bisa membenarkan penjelasan Syah Ketambe. Berulang-ulang ia telah merasakan berbagai usaha pamannya untuk mencelakakan dirinya. Syah Ketambe mengharapkan agar Layar mempunyai ilmu bela diri yang cukup untuk menjaga dirinya dari berbagai tindakan yang ditujukan untuk mencelakakan dirinya itu. Syah Ketambe kemudian mengajarkan ilmu bela diri kepada Layar. Layar berlatih dengan tekun. Semua ilmu yang diajarkan Syah Ketambe dapat diterimanya dengan baik. Hingga tak berapa lama kemudian, Layar pun telah menguasai ilmu bela diri. Syah Ketambe juga membekali Layar dengan berbagai kesaktian lainnya. Setelah dirasa cukup, Layar diperintahkan Syah Ketambe untuk kembali ke istana kerajaan. Syah Ketambe memberikan pesannya kepada Layar, "Gunakan ilmu dan kesaktianmu itu baik-baik. Sebisa mungkin, hindarkanlah perkelahian. Namun, jika engkau terdesak atau mendapati dirimu berada dalam bahaya, barulah engkau gunakan ilmumu itu untuk membela diri." Layar lantas kembali ke istana kerajaan. Kedatangannya sangat mengejutkan sang raja dan juga Penghulu Mude. Layar langsung menemui Penghulu Mude. Penghulu Mude mendadak menyerang Layar untuk menutupi tindakan busuknya. Namun dengan mudah Layar berhasil mengalahkannya. Begitu pula dengan prajurit-prajurit bersenjata lengkap
dibuat tak berdaya ketika mencoba melawan layar. Ilmu bela diri dan kesaktian layar terbukti jauh melebihi kemampuan para prajurit itu, hingga akhirnya mereka pun menyatakan takluk dan bahkan balik mendukung layar. Sang raja begitu terperanjat mendapati kemampuan keponakannya itu begitu luar biasa. Ia pun merasa tidak mampu menghadapi layar, terlebih-lebih para prajurit yang selama itu setia padanya menjadi berbalik dengan mendukung layar. Ia pun menemui layar dan berujar, "Layar keponakanku, maafkan pamanmu yang telah sangat hilaf ini. Ampuni aku. Dengan ini kuserahkan tahta yang memang sudah seharusnya engkau duduki. Sekali lagi, maafkan kesalahan pamanmu ini, dan jangan engkau sakiti pamanmu yang telah renta ini." Layar memaafkan kesalahan pamannya. Ia juga memaafkan kesalahan penghulu mude, karena mengetahui penghulu mude hanyalah menjalankan perintah pamannya. Layar memaafkan mereka yang bersalah selama mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Setelah penyerahan kekuasaan itu, Layar akhirnya dinobatkan menjadi raja baru. Layar langsung menjemput ibunya dan mendudukkannya di sampingnya dengan penuh penghormatan. Segenap rakyat pun merasa lega karena pemangku tahta kerajaan adalah sosok yang memang seharusnya menjabat selaku raja. Mereka bertambah gembira dan berbahagia karena dalam pemerintahannya, Raja Layar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Para perusuh mulai ditangkap dan diadili. Kesejahteraan rakyat diperhatikan. Rakyat pun hidup senang dan sejahtera. Mereka berbahagia seperti kebahagiaan yang dirasakan Layar yang dapat kembali bersatu dengan ibunda tercintanya. Pesan moral dari cerita ini adalah orang yang baik akan mendapatkan kebaikannya, dan orang yang jahat juga akan mendapatkan kejahatan atas perilakunya. Hak seseorang akan kembali kepadanya meski harus melalui perjuangan yang panjang berliku-liku. Salam Oi.